1, 2, 3. Baiklah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan mengupas, akan belajar ya perihal posisi gereja di akhir zaman. Haleluya, ya. Karena memang kita sudah hidup di akhir zaman, jadi kita perlu tahu posisi kita sekarang dan bagaimana posisi gereja pada akhirnya. Oke? Kenapa posisi gereja di akhir zaman ini perlu kita tahu? Saya harap kita semua konsentrasi, ya, tidak ada yang keluar kalau tidak penting, karena ini penting bagi kita semua, ya. Haleluya. Karena dengan memahami posisi kita dan posisi gereja hari ini dan di akhir zaman, saudara-saudara, kita akan bertindak secara tepat, ya. Kita akan bertindak secara tepat, kita akan mengerti situasi secara tepat, sehingga kita tidak buang-buang waktu, tidak buang-buang energi percuma ke tempat dan waktu dan cara yang salah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jadi selanjutnya, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana keadaan gereja, bagaimana posisi gereja pada akhir zaman, apakah disingkirkan, ya? Oke, kita tunggu aja ya. Pause dulu sebentar. Pause. Kan begitu saudara-saudara. Jadi semua tertulis dalam Alkitab. Kan begitu saudara-saudara. Dan apabila orang tidak cermat memahami konteks dan teks, gitu ya, tidak cermat memahami secara tepat konteksnya kepada siapa dan maksud teksnya apa, maka akan menarik kesimpulan teologi yang keliru, akan membuat pemahaman yang keliru, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah, itulah betapa pentingnya kita memahami Alkitab itu berdasarkan konteksnya dan teksnya. Kalau teks itu tulisannya, dan tulisan atau teks itu tidak bisa hanya memahami Alkitab itu dengan mengandalkan bahasa Indonesia. Bahkan kadang-kadang perlu menggunakan Alkitab bahasa lain seperti bahasa Yunani kalau memungkinkan, kalau tidak pun paling tidak bahasa Inggris. Kalau nggak bahasa Inggris, bahasa daerah seperti itu. Tapi memang yang paling akurat adalah bahasa Yunani kalau perjanjian baru, dan bahasa Ibrani kalau perjanjian lama, begitu saudara-saudara. Tapi paling tidak untuk menyederhanakan memahami Alkitab, bacalah Alkitab itu, apa konteksnya, kepada siapa ditujukan, apa maksud teks dan perkataan-perkataan itu. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, seperti kata disingkirkan, kata ini dipahami oleh denominasi tertentu bahwa gereja itu disingkirkan sehingga tidak ada pengangkatan. Sampai hari ini mereka ini masih ngotot bahwa gereja itu disingkirkan. Bahkan kemudian yang lain melarikan diri, mengungsi, lari ke pegunungan. Ketika salah memahami ini, baru-baru ini, paling tidak 1 tahun terakhir, banyak orang sudah mempersiapkan diri, pelariannya, pengungsiannya di hutan-hutan. Kan gitu saudara-saudara. Dan tertipu oleh orang yang memang sengaja menipu, tertipu oleh orang yang karena tidak mengerti, bikin YouTube segala macam, bahwa orang Kristen harus mempersiapkan tempat persembunyian. Nah, inilah akibatnya. Salah satu contoh, ketika memahami Alkitab itu secara tidak tepat dan akurat, maka tindakan akan salah, suasana hati akan salah, Bapak Ibu Saudara, pikiran akan salah. Bahkan ada orang sebelum mereka, ada yang sudah pergi ke tempat pengungsian, tapi ada yang sudah siap untuk pergi ke tempat pengungsian sehingga jual kulkas dan lain sebagainya. Jual hartanya. Ini penting Bapak Ibu Saudara. Nah, kemudian ada juga yang memahami bahwa gereja tidak diangkat, akan masuk pada 7 tahun masa penyiksaan itu dan seterusnya. Nah, pada hari ini kita bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan sampai hari ini sudah menolong kita hamba-hamba Tuhan mau bertanya kepada Roh Kudus, dan Roh Kudus singkapkan bagi kita mana yang benar dari antara beberapa pengertian-pengertian. Yang berikutnya, langsung. Hal ini penting dikupas tuntas demi mengakhiri kesalahan yang terjadi selama ini. Bahkan tentang waktu pengangkatan pun pandangan orang berbeda-beda. Ada yang
tribulasi, artinya sebelum masa kesukaran besar sudah diangkat. Nah, ini yang betul, saya langsung saja katakan. Ada yang di tengah 7 tahun, ada yang setelah 7 tahun. Nah, bukan waktu pengangkatannya sebenarnya yang berbeda-beda, tetapi pemahaman orang yang berbeda-beda. Bahkan ada pandangan yang mengatakan, saudara-saudaraku, tidak ada pengangkatan dan seterusnya. Nah, apa penyebab terjadinya kesalahan mengerti Alkitab? Yang pertama, tidak mempelajari dengan konteks, ya, tidak mempelajari konteksnya dan teks Alkitab itu, tidak mempelajari konteks kitab, konteks pasal, konteks perikop, konteks ayat. Nah, itu saudara-saudara. Jadi makanya Alkitab itu bukan kitab yang sederhana, bukan kitab yang asal-asalan. Orang Kristen menganggapnya, tuh sudahlah, kalau udah dibaca, udah dapat lah itu, udah betul lah itu. Enggak. Makanya Bapak Ibu Saudara, sekolah teologi itu, Bapak Ibu Saudara, sekolah Alkitab itu butuh bertahun-tahun dan tidak akan pernah tamat, saudara-saudara. Karena harus belajar konteks dan teks kitab, ya. Konteks dan teks 66 kitab. Kan begitu, saudara-saudara. Lalu di dalam kitab-kitab itu ada pasal-pasal, harus mengerti konteks dan teksnya. Di dalam pasal itu ada perikop, di dalam perikop itu ada ayat dan seterusnya, saudara-saudara. Jadi harus menggunakan metode hermeneutika yang benar. Penyebab yang berikutnya, tidak berusaha mempelajarinya dalam berbagai bahasa. Yang ketiga, kurang minta tuntunan Roh Kudus, asal main kesimpulan saja. Nah, ada 7 pertanyaan tentang posisi gereja di akhir zaman. Atau ada 7 yang bukan posisi gerejanya yang 7. Ada 7 peristiwa yang akan dialami, yang akan terjadi di akhir zaman. Nah, dengan pertanyaan apakah gereja disingkirkan? Kan begitu. Ya, kata disingkirkan memang ada di dalam 2 Tesalonika 2, 7 dan 8, saudara-saudara. Tapi apakah gereja disingkirkan? Yang kedua, siapakah yang melarikan diri dan yang mengungsi? Di dalam Matius 24 ayat 15-22, ya. Saudara jangan langsung bosan, banyak kali ayatnya. Saudara harus mau menjadi belajar, saudara harus mau cerdas. Amin. Ya kan? Jadi khotbah di mimbar ini nggak hanya selalu membuat semangat-semangat saja, tetapi harus dibawa kepada pengertian. Ada saatnya kita harus diedukasi, ada saatnya kita harus menjadi sungguh-sungguh menjadi seorang murid yang mengerti, katakan amin. Jadi jangan ada yang bosan. Kemudian siapakah yang melarikan diri ke padang gurun? Ada ayatnya dalam Wahyu 12 ayat 5 dan 6. Siapa yang dikumpulkan malaikat? Kan begitu, saudara-saudara. Pertanyaan yang kelima, apakah tidak ada pengangkatan? Pertanyaan yang keenam, apakah gereja diangkat dan seterusnya? Oke. Nah, pada saat manakah terjadinya pengangkatan? Kan begitu, saudara-saudara. Nah, saya mau tendaskan kepada kita, saudara-saudara, bahwa gereja itu diangkat. Katakan diangkat. Pertanyaan yang harus tuntas hari ini, bila manakah saatnya gereja itu diangkat? Apakah di pertengahan 7 tahun? Apakah di akhir 7 tahun? Apakah tidak ada pengangkatan? Jawabannya adalah sebelum. Bahkan sebelum, saudara-saudara, sebelum masa kesukaran 7 tahun itulah gereja diangkat. Di dalam King James, ini penting karena King James paling dekat dengan terjemahan asli, dengan naskah asli Alkitab. Di dalam Alkitab King James Version dikatakan di sini, saudara-saudara, di tulisan yang merah itu, ya kan? Oke, saya bahasa Indonesia kan. Karena kedurhakaan secara rahasia telah terjadi. Kan begitu, saudara-saudara. Sampai nanti waktunya, sampai yang menahan itu disingkirkan, barulah dia, si pendurhaka itu akan menyatakan diri. Until he be taken out of the way. Sampai yang menahan si antikristus itu diambil. Artinya katakanlah dalam tanda kutip menghilang. Ada kata hi di sana, saudara-saudara. Kata hi itu menunjuk kepada pribadi Roh Kudus. Nah, sampai Roh Kudus itu nanti meninggalkan bumi ini bersama dengan orang-orang Kristen yang setia taat sampai akhir, saudara-saudara, maka barulah antikristus itu akan menyatakan dirinya. Sekarang dia baru menyatakan programnya, tetapi pribadinya belum diproklamirkannya. Yang mana orangnya belum, tetapi programnya, sistemnya sudah mereka sosialisasikan sejak tahun 72-an. Jadi per tahun 72 seorang yang bernama Carl Sanders, ya, Profesor Carl Sanders itu diminta oleh bank keluarga
keluarga kerajaan, ya, keluarga kerajaan, salah satu kerajaan di Eropa, yang begitu saudara-saudara, diminta membuatkan microchip, saudaraku. Lalu dia bersama dengan timnya mulai mensurvei, mempelajari, serta memulai membuatnya, mempersiapkannya perlahan-lahan sampai kemudian terciptalah microchip yang bisa dimasukkan baik di jari ataupun di dahi. Itu tahun 70-an. Jadi sejak dari masa itu mereka mempersiapkan sistem, termasuk sistem komputer, saudara-saudara, yang berbasis pada angka 666, kan begitu saudara-saudara. Jadi komputer yang kita pakai ini berbasis pada angka 66. Apakah itu kebetulan? Saya yakin tidak kebetulan itu angkanya 666. Nah, lalu kita tahu komputer di tahun-tahun berikutnya muncul, saudara-saudara. Dan komputer itulah yang kita gunakan sampai sekarang. Jadi kalau saudara perhatikan, komputer ini basis kuncinya itu berbasis pada WWW, 3W. W itu huruf, kalau dalam bahasa Ibrani, ya, di dalam bahasa Ibrani, saudara-saudara, itu huruf ke-6. Jadi bentuknya, ya maaf saya tidak sempat buatkan, bentuknya seperti tongkat dia. WWW, wow, wow, wow. Apakah itu kebetulan? Saya yakin tidak. Dek, minta kursilah 2. Nah, apakah itu kebetulan? Saya yakin tidak. Dan seterusnya. Jadi kalau sistem dari antikristus itu sudah mereka persiapkan sebenarnya tahun 70-an sudah mereka persiapkan semuanya itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah, tapi untuk dia menyatakan diri, memperkenalkan diri, saudara-saudara, itu belum. Dia memperkenalkan diri, siapa dia orangnya, nanti kita terangkat dulu bersama dengan Roh Kudus ke sorga, bertemu dengan Yesus di awan permai, ya, dan kita masuk pada pesta perjamuan kawin anak domba, saudara-saudara. Disitulah dia baru memproklamirkan diri, saudara-saudara. Nah, saya lanjutkan di sini, saudara-saudara. Nah, kata Hi menunjuk kepada Roh Kudus. Roh Kudus yang akan terangkat, yang akan kembali ke surga bersama-sama orang percaya, ya. Orang percaya yang seperti apa, saudara-saudara? Yaitu gereja kudus, taat, setia, sempurna. Saya singkat dengan GKTSS, ya. Ya, gereja inilah nanti yang akan terangkat, denominasi GKTSS, ya. Gereja yang kudus, orang Kristen yang kudus, yang taat, yang setia, dan yang sempurna, saudara-saudara. Nah, itu saudara, itulah yang akan terangkat nanti dan seterusnya. Oke, lalu berikutnya di dalam kita langsung masuk pada 1 Tesalonika 4 ayat 16 dan 17, ya. Apa dikatakan di sana? Kita baca sama-sama 1 2 3, sebab belum semua, harus semua. Thank you. Oke, terima kasih. Ya, sebab 1 2 3. Maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal ini akan diangkat. Ada kata diangkat, saudara-saudara, ya. Ada kata diangkat, ya. Ada kata diangkat dalam bahasa Latin raptu, kan begitu saudaraku. Dalam bahasa Yunani harpazo. Jadi ada kata diangkat, saudara-saudara. Diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Kita menyongsong Tuhan di angkasa, saudara-saudara. Lalu kita akan dibawa Tuhan Yesus masuk ke dalam rumah Bapa di sorga, dan memperkenalkan kita sebagai mempelainya kepada Sang Bapa, dan kita akan menikmati di sana perkawinan secara rohani antara mempelai sorgawi yaitu Yesus Kristus dengan kita, gerejanya GKTSS tadi, saudara-saudara. Haleluya. Kita lihat yang berikutnya, saudaraku, mengenai pengangkatan. Ya, saya langsung saja kepada pengangkatan. 1 Korintus 15 ayat 51 dan 52. Kita baca sama-sama 1 2 3. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah. Jadi nanti pas bunyi sangkakala itu, saudaraku,
Tapi sangkakala untuk pengangkatan loh ya. Ada dua jenis bunyi sangkakala. Satu sangkakala untuk ini. Nanti di akhir 7 tahun masa kesukaran itu akan bunyi lagi sangkakala, dan Tuhan Yesus, nanti kita akan lihat ayatnya, Tuhan Yesus sendiri akan turun bersama-sama dengan kita, bersama-sama dengan malaikatnya, menginjakkan kaki di Bukit Zaitun, di muka bumi ini. Nah sebelum turun itu akan bunyi juga sangkakala, dan malaikat-malaikat juga keluar. Itu satu peristiwa yang berbeda dengan sangkakala yang ada di dalam 1 Korintus 15 ini, saudara-saudara. Kalau yang ini untuk pengangkatan, sedangkan yang di dalam Matius 24 ayat 31 nanti itu untuk turun dari surga ke bumi. Sedangkan ini adalah untuk dari bumi naik ke surga kita. Jadi bedakan itu, saudara-saudara. Ya, saya coba sederhanakan. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia, kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah. Jadi diubahkan tubuh kita ini. Oke? Tubuh saudara dan tubuh saya dalam seketika berubah menjadi persis seperti tubuh Yesus ketika dia bangkit dari kubur. Jadi bisa tembus dinding, dia bisa dua dimensi, dia menjadi tubuh rohani, bisa juga tubuh jasmani, saudara-saudara. Seperti itulah tubuh kita nanti ketika pengangkatan itu terjadi. Diubahkan dalam 1 detik, dan juga dalam 1 detik kita menghilang dari bumi, dalam tanda kutip menghilang dari bumi. Jadi itu peristiwa tiba-tiba itu, ya, tidak tahu orang. Bahkan ketika saudara dan saya nggak tahu apakah nanti malam, bisa aja nanti malam pengangkatan, ya, bisa saja saudara-saudara. Dan ketika pengangkatan itu, dunia bahasa Batak terkatotong, ya, longang, heran, ya kok itu jemaat GPH itu kok hilang semua tuh, kemana itu melarikan diri tuh, dan seterusnya. Nggak tahu orang itu bisa terangkat, saudara. Sedangkan bedanya dengan kedatangan Tuhan Yesus kali kedua bersama dengan kita yang sudah terangkat itu semua mata memandang. Ketika Yesus bersama kita dengan bersama malaikat akan turun kelak kembali ke bumi ini untuk kerajaan 1000 tahun, ya kan? Itu semua mata memandang, dapat melihat. Sedangkan peristiwa kita naik dari bumi ke surga, nggak ada orang yang tahu, heran orang semua. Karena tubuh kita pun diubahkan seketika, saudara-saudara, menjadi tubuh kemuliaan, berdimensi rohani dan jasmani. Kalau saudara masih ingin makan buah, contohnya, masih bisa seperti Tuhan Yesus, waktu dia sudah bangkit dari kubur, dia masih ada waktu, quality time dengan murid-muridnya, makan ikan bakar mereka di pantai, kalau mau. Tapi nggak butuh sebetulnya, dia hanya menunjukkan saudara-saudara bahwa dia hidup, dia sudah bangkit. Tapi saya kira kalau tubuh kita sudah diubahkan sempurna, kita nggak butuh lagi makanan seperti yang sekarang ini. Kan gitu saudara-saudara. Nah, ayat yang ke-52, dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir, sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Jadi ada dua jenis orang yang akan terangkat itu. Satu, orang yang sudah mati tapi matinya dalam Kristus, ya kan? Matinya dalam keadaan kudus, dalam keadaan taat dan setia, saudara-saudara. Ini ikut terangkat bersama dengan kita. Mereka duluan 1 detik baru kita, saudara. Tapi kesananya sama-sama. Tapi mereka bangkit dulu dari kubur. Tapi kalau dia hanya sekedar Kristenan biasa saja, Kristen tanpa pertobatan, nggak lahir baru, nggak percaya pula karunia bahasa roh, karunia roh misalnya, nggak apa, pokoknya dia tidak percaya Roh Kudus, orang seperti ini tidak ikut terangkat. Nanti itu setelah kerajaan 1000 tahun usai akan masuk berhadapan dengan pengadilan terakhir. Sedangkan saudara dan saya yang setia sampai hari kematianmu, kalau engkau mati sebelum terangkat, engkau akan ikut terangkat. Tapi kalau engkau dan aku hidup pada masa pengangkatan, tapi setia, taat, saudara-saudara, dan sempurna, maka kita semua akan terangkat, tubuh kita diubahkan dalam sekejap mata. Berikutnya, jadi GKTTS ini ya diangkat duluan, barulah antikristus, ya. Gereja yang kudus, taat, setia, sempurna ini saudara-saudara akan diangkat dulu dia, terangkat dulu kita, barulah antikristus menyatakan diri. Kira-kira kalau saya bayangkan, ini bayangan saya,
Kira-kira nanti setelah kita udah terangkat akan terjadi porak-poranda, akan terjadi tabrakan pesawat, mobil dan lain sebagainya, akan terjadi kekacauan besar di seluruh bangsa-bangsa, di seluruh muka bumi, saudara-saudara. Kita hanya sudah bersama dengan Kristus, sementara mereka yang tertinggal akan bersama dengan Antikristus. Antikristus akan memproklamirkan mungkin melalui PBB atau melalui TV, melalui semua media yang ada, bahwa dialah sang Mesias, dialah sang juru selamat dunia yang akan menyelamatkan dunia dan manusia, yang akan memulihkan keadaan yang porak-poranda. Dia akan melakukan penipuan dan dia akan melakukan juga banyak mujizat, saudara-saudara. Nah, itu yang terjadi setelah kita terangkat, saudara-saudara. Dan dia akan membuat perjanjian 7 tahun itu menjadi berat bagi semua bangsa, bagi semua orang, saudara-saudara. Nah, mulailah masuk periode 7 tahun masa kesesakan besar, seperti di dalam Daniel 1 itu, Daniel 12 ayat 1, sorry. Ya, akan terjadi seperti di dalam Matius juga. Di dalam Matius 24 ada dikatakan penyiksaan yang hebat yang belum pernah terjadi. Itu masuklah di situ, ya. Mulai masuk keji itu akan berdiri di Bait Allah yang sedang dipersiapkan oleh bangsa Israel. Bait Allah ini akan jadi, tidak bisa tidak, meskipun Yesus meskipun Tuhan tidak mengindahkan itu lagi sebetulnya. Bait yang Tuhan indahkan adalah tubuhmu. Karena tubuhmu dan tubuhkulah bait Allah yang permanen. Yang mengerti katakan amin. Jadi bait tubuh kita inilah bait roh Allah, karena Allah itu roh adanya. Dia tinggal di dalam tubuh kita, dan tubuh kita inilah bait yang akan permanen menjadi bait Allah. Sedangkan bait yang dibangun oleh bangsa Israel di akhir zaman ini itu akan diduduki oleh Antikristus, saudara-saudara. Ya, akan diduduki oleh Antikristus. Nah, kita lihat masa kesukaran besar. Ya. Masa kesukaran besar itu seperti yang tertulis di dalam Matius 24 ayat yang ke-15 dan 17, Saudara. Jadi, kita masuk di sini. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, artinya di bait Allah tersebut, saudaraku, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel 12 ayat 11, Bapak Ibu Saudara, Daniel 12 ayat 11, ya. 3,5 tahun pertama usai, maka apa yang terjadi, ya? Coba kita baca dulu dari Daniel, seseorang bisa membaca atau semua kita membuka Alkitab kita dulu. Ini tetap kita tahan di sini. Semua kita membuka Alkitab, membuka dari Daniel 12. Oke. Daniel 12 ayat yang ke-11. Daniel 12 ayat yang ke-11. Apa katanya di sana, saudaraku? Ada yang sudah menemukan, saya persilakan untuk membacakannya dengan suara yang kencang. Daniel 12. Ya, ayat. Dihentikan korban sehari-hari dan ditegakkan dewa-dewa kekejian yang membinasakan itu. Iya. Ada 1290 hari. Iya. Nah, oke. Jadi gini, maksudnya gini loh saudaraku, kita sederhanakan. Matius 24 ini ayat 15 hingga 17 meneguhkan apa yang Daniel telah sampaikan di ratusan tahun sebelumnya yang tertulis di dalam Daniel 12. Baik, bisa ditahan dulu itu Pak, saya akan baca dulu dari Matius ya, biar nampak hubungannya. Matius 24 ayat yang ke-15. Oke, jadi dari judulnya sudah nampak saudara-saudara, siksaan yang berat, ya, siksaan yang berat. Saya baca, jadi ayat 15. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel tadi sudah dibacakan, saudaraku, maka para pembaca hendaklah memperhatikannya. Lalu ayat 16 dari Matius 24. Ya, maka orang-orang yang di Judea haruslah melarikan diri ke pegunungan. Nah, di sini kita mulai berjumpa dengan kata melarikan diri.
yang melarikan diri nanti ketika antikristus sudah berdiri di bait Allah di Yerusalem itu, saudara-saudara, orang-orang yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus melarikan diri adalah orang-orang yang ada di Israel sana, di daerah Yudea sana, saudara-saudara. Itu yang harus melarikan diri ke pegunungan. Yang kedua, ayat ini tidak ditujukan kepada Kristen. Ayat ini tidak ditujukan kepada gereja, tetapi kepada bangsa Israel. Catatan, saudaraku, Alkitab ini tidak semua ditujukan kepada Kristen. Ya, tidak semua isi Alkitab ini ditujukan kepada Kristen. Ada yang ditujukan kepada bangsa Israel. Ada yang ditujukan khusus untuk Kristen atau gereja. Ada yang ditujukan untuk dunia. Ada yang ditujukan untuk dunia, untuk Israel, untuk gereja. Jadi saudara, ada itu pemilah-milahannya saudara-saudara. Hanya saja, dengar baik, orang Kristen karena ini sudah dipegangnya dan Alkitab sudah ada di gereja, kan begitu kan? Alkitab ada di gereja, ya kan? Seakan-akan agamanya Alkitab ini Kristen. Nah, maksud saya, seakan-akan Kristen untuk Kristen lah ini semua. Enggak. Ada Alkitab ini, isinya itu untuk orang Israel. Ada isinya itu untuk orang Kristen. Contoh yang hanya untuk orang Kristen. Kisah para Rasul. Kalau Kisah para Rasul masih ada untuk Israel, ada untuk Kristen. Tapi begitu masuk kepada kitab Roma, itu udah murni kepada orang Kristen. Ya, nama-nama gereja di perjanjian baru itu, jemaat di Roma, jemaat Korintus, Efesus, Filipi, Galatia, dan seterusnya, itu semua untuk orang Kristen. Sampai kepada kitab Wahyu pasal 3, saudara-saudara, itu semua untuk orang Kristen. Nah, di pasal 3 itu, masuk pasal 4 dari kitab Wahyu, Kristen udah nggak dibahas lagi karena Kristen udah terangkat. Tapi kemudian masuk ke pasal 19, 20, 21, 22, dibahas lagi orang Kristen. Jadi dengan demikian saudara harus memahami bahwa tidak semua isi Alkitab ini hanya untuk orang Kristen. Ada untuk orang Yahudi atau Israel. Sama seperti Matius 24 ini dalam perikop ini ditujukan kepada bangsa Israel, saudara-saudara, supaya orang Israel yang ada di daerah Yudea itu kelak kalau antikristus sudah berdiri di bait Allah itu pada 3,5 tahun, setelah 3,5 tahun kita sudah terangkat, saudara-saudara, dia akan berdiri di sana, kan gitu saudaraku, dan dia akan akan menghentikan ibadah bangsa Israel. Kelihatannya saudara-saudara, 3,5 tahun pertama dia masih ikut ibadah bangsa Israel. Bahkan dia, saudara-saudara, akan ikut beribadah sebagai Mesias di sana, tapi Mesias palsu, kan gitu saudara-saudara. Ya, sebagai Mesias palsu dia ikut berdiri di sana, tetapi mendadak setelah 3,5 tahun dia akan stop. Kan gini, saudara harus memahami, adapun bangsa Israel sekarang mengumpulkan orang-orang Israel dari semua bangsa, kan dikumpulkan ini dari semua bangsa supaya kumpul semuanya di Israel sekarang. Yang dari Sulawesi, yang dari Timur, yang dari Papua, yang dari mana aja, dari bangsa-bangsa lain, kan sedang diupayakan untuk kembali ke tanah perjanjian untuk mereka beribadah bersama-sama dengan Mesias yang mereka tunggu-tunggu. Tapi Mesias yang mereka tunggu ternyata adalah Mesias palsu. Disitulah mereka baru sadar, saudara-saudara, setelah 3,5 tahun itu sadar bahwa Mesias yang mereka tunggu-tunggu itu adalah palsu adanya. Sedangkan Mesias yang asli sudah datang 2000 tahun yang lalu. Mesias yang asli itu mereka tolak sampai hari ini. Mesias yang asli itu mereka sangkal sampai hari ini. Mesias yang asli itu tidak mereka percayai sampai hari ini. Nah, gara-gara itulah bangsa Israel itu tidak ikut terangkat. Mereka 3,5 tahun masa kesukaran ikut, dan 3,5 tahun masa kesukaran yang lebih besar pun ada di bumi. Tapi hebatnya Allah menyembunyikan mereka. Mereka tidak ikut dipenggal kepalanya, saudara-saudara, karena mereka yang percaya kepada
mereka bangsa Israel yang masih percaya kepada hukum Taurat Musa, masih menaati hukum Taurat Musa, dan orang Israel yang yang ada tanda Kristus di dalam hidupnya, mereka itu diamankan Allah setelah 3,5 tahun yang kedua. Ya, ini memang butuh kesabaran saudara untuk memahaminya, saudara-saudara. Ini bukan pemahaman yang sederhana. Saya lanjutkan masih di sini. Oke. Ayat 16, maka orang-orang di Judea haruslah melarikan diri ke pegunungan. Jadi orang Israel yang harus melarikan diri ke pegunungan. Ayat 17, orang yang sedang di peranginan di atas rumah dan seterusnya, saudara-saudara, ya. Ayat 18 dan ayat yang seterusnya, ya, itu tetap untuk bangsa Israel. Yang berikutnya, ayo, jangan melamun. Ya. Matius 24 ayat 29, ya, kita buat tuntas di sini. Segera sesudah siksaan pada masa itu, ya, segera setelah 7 tahun masa kesukaran besar itu, apa yang terjadi, saudaraku? Matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Mengenai ini, saudaraku, saudara bisa baca di dalam Wahyu 16, ya. Jangan ada dulu yang melihat WhatsApp dan yang lain. Tolong fokus semuanya. Ini penting, ya. Engkau abaikan ini, nanti kau tidak fokus kepada apa yang sedang terjadi. Akhirnya engkau tertarik dan ditarik oleh dunia ini, sehingga hati dan pikiranmu alih fokus dan tidak lagi Kristus yang menjadi fokusmu. Percuma kau ibadah setiap minggu kalau engkau alih fokus mendengarkan kebenaran firman Tuhan, ya. Nah, saya ulangi sekali lagi ayat 29, segera sesudah siksaan pada masa itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, ya, dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Di Wahyu 16, ikuti saya saudaraku, di Wahyu 16 ada salah satu ayat dikatakan bahwa pulau-pulau pun akan hilang. Nah, Matius 24 ayat 29 ini digenapi di dalam Wahyu 16. Di mana seluruh muka bumi ini porak-poranda, bahkan pulau-pulau akan hilang. Ayat yang ke-30, pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit. Ini setelah usai 7 tahun kita masa pernikahan anak domba Allah di sorga, dan 7 tahun masa kesukaran di bumi. Jadi ada 2 peristiwa yang terjadi secara sejajar. Di atas 7 tahun masa pernikahan anak domba Allah dengan gerejanya, di bawah 7 tahun yang sama orang mengalami kesukaran yang hebat dan dahsyat, penyiksaan yang hebat dan dahsyat, kesulitan ekonomi, kesulitan bencana alam, kesulitan agama, kesulitan macam-macam, sakit penyakit, saudara-saudara, ya. Nah, setelah itu 7 tahun itu usai, itulah ayat 30 ini, saudara. Ayo kita baca sama-sama 31, 2, 3. Semua, belum semua. Ya, semua yang bersuara silakan membaca. 1, 2, 3. Nah, jadi 7 tahun usai, kita, Tuhan Yesus, kita, malaikatnya akan sama-sama turun ke bumi, Tuhan Yesus dan kita menginjakkan kaki di Bukit Zaitun. Tapi sebelum Tuhan Yesus menginjakkan kakinya di Bukit Zaitun, dia sudah tiup semua tentara antikristus yang memerangi bangsa Israel. Nah, bangsa Israel, rakyat biasa itu disembunyikan oleh Allah, tetapi tentaranya tetap berjaga-jaga masuk dalam peperangan. Kan gitu, saudara-saudara. Kalau tentara bangsa Israel tetap masuk dalam peperangan. Namun ketika terjadi peperangan dahsyat di bawah, kita di atas, bayangkan engkau di atas ini, dia memandang ke bumi, ke Israel, ke Yerusalem. Maka sebelum Yesus menginjakkan kakinya, sebelum saudara dan saya menginjakkan kaki di Israel nanti, maka Yesus akan meniup bangsa-bangsa yang memerangi bangsa Israel itu. Nanti itu bisa baca, saudara baca di Zakaria 14. Jadi semua ada referensinya. Nah, ditiupnya terbakar hanguslah antikristusnya, tentara bangsa-bangsa yang mengeroyok bangsa Israel itu akan terbakar hangus. Maka kita, ya jadi saudara dan saya akan ikut membunuh antikristus dan tentaranya nanti. Bersama dengan Kristus, saudara dan saya akan ikut mengalahkan
antikristus dan tentara antikristus yang menyerang bangsa Israel itu nanti, saudara-saudara. Jadi saudara ketahuilah bahwa saudara lebih hebat dari antikristus. Haleluya. Berikutnya saudara-saudara, kita lihat. Oke. Dari Matius ya, dari Wahyu 20 ayat 4 ini, ikuti saya baik-baik. Dari sinilah teologi yang dibangun atau pandangan yang dibangun saudara-saudara bahwa semua Kristen itu masuk masa pemenggalan itu. Semua gereja masuk 7 tahun masa kesukaran besar itu. Mereka bertolak dari ayat ini karena kalau nggak cermat dibaca, maka ya memang seperti itu kesimpulannya, saudara-saudara. Coba ikuti saya ya. Saya sengaja pilah-pilah supaya memang harus diartikan ini kalimat per kalimat, saudara-saudara ya. Harus demikian memahaminya. Nah, kalau ini digabungkan, ini kayaknya satu pengertian semua dan bisa kabur, bisa rancu. Tetapi dengan kita coba pilah dia, kita buat jarak, akan lebih mudah memahaminya kalimat per kalimat. Demikian. Tahta-tahta dan orang-orang ya, aku melihat, itu dia ya, dari Matius 20:4. Lalu aku melihat apa? Tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Yohanes penulis kitab Wahyu melihat ada tahta, ada kursi-kursi kerajaan dan orang-orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Kepada saudara. Jadi saudara dan saya yang ikut terangkat akan duduk dikasih tahta ya, dikasih tahta, kursi-kursi pengadilan buat saudara dan saya mengadili bangsa-bangsa, mengadili bangsa Israel terutama. Jadi saudara gini-gini, kalau saudara GKTSS, kalau saudara adalah gereja yang kudus ya, taat, setia, sempurna, ya gini-gini saudara ikut nanti menjadi hakim anggota. Yang mengerti katakan amin. Nggak masuk akal. Jadi nggak semua bilang amin. Belum dapat membayangkan. Saudara jadi hakim nanti di sana pakai jubah hakim. Itu yang akan terjadi. Terpuji Tuhan, Tuhan sudah memperlihatkan ini kepada kita sekarang, saudara-saudara. Ikut nanti menjadi hakim. Jadi makanya buang konsep menjadi Kristen, cukuplah rajin beribadah. Tamar minggu be. Nggak cukup hanya mar minggu. Kristen itu enggak cukup. Tamar minggu, dang mar minggu hamu. Setiamu mulai apar mingguan. Jumpa lagi minggu pagi, dang mar minggu hamu. Kan gitu kan? Lalu minggu pagi, mamulus sejulu nikode, dang mar minggu holae. Mar mingguan. Kekristenan bukan hanya mar minggu, bos. Kasih tahu kiri kanan, kekristenan bukan hanya mar minggu bilang. Nabi keramun hola namar minggu ngasai be. Agak meningkat juga lah sedikit kalau di gereja Pentakosta Karismatik ya. Agak ada perpuluhan kan gitu kan. Agak ada komsel kan gitu kan. Agak ada KKR-KKR-nya sekali. Cukup doholangi enggak. Bukan hanya itu tujuan kekristenanmu. Tujuan kekristenanmu ikut terangkat, kemudian ikut juga menjadi hakim. Yang bertelinga katakan amin. Yang nggak mau, ya nggak apa-apa, nggak dipaksa. Jadi rakyat kau nanti. Kalau aku mau jadi hakim nanti di sana, hakim di pengadilan di bumi di Indonesia, Jogi SH nggak ikut nggak apa-apa. Tapi nanti jadi hakim di sana. Haleluya. Kan gitu saudara-saudara. Ada Pak Poltak Sibarani nggak pernah fakultas hukum, jadi hakim juga di sana. Mana pernah fakultas hukum bapak ini? Tapi jadi hakim juga di sana. Hebat nggak Tuhan Yesus? Hebatlah, bilanglah hebat. Iya, makanya saudara-saudara nggak pingin jadi hakim. Ya kalau nggak pingin ya sudah, nanti yang pingin aja. Tuhan tahu siapa yang pingin jadi hakim nanti dan seterusnya. Itu dulu ya. Lalu yang berikutnya saudara, aku juga melihat, tadi melihat tahta. Lalu berikutnya aku juga melihat objek lain, yaitu apa? Jiwa-jiwa mereka yang seperti apa? Yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah. Siapa aja ini?
yang dipenggal kepalanya? Ada dua. Orang Kristen yang dipenggal kepalanya sejak gereja mula-mula sampai tahun 2000. Tahun berapa sekarang? 22. Kan ada kepala-kepala yang dipenggal. Kan gitu kan? Karena firman dan karena kesaksian ada yang dipenggal kepalanya. Belum masuk antikristus ini. Kan gitu saudara-saudara. Itu satu. Yang setia karena kesaksian tentang Yesus dan karangan Allah, kepalanya dipenggal, ikut menjadi hakim juga. Lalu yang kedua, mereka yang tertinggal, kita terangkat ini ceritanya. Tapi ada orang Kristen yang tertinggal. Dia mempertahankan imannya dengan kekuatan sendiri, kan gitu saudara. Sampai-sampai kepalanya dipenggal, pun ikut ini yang dilihat oleh si Yohanes itu, saudara-saudara. Jadi kalau Kristen yang terangkat nggak pakai dipenggal lah. Bagaimana dipenggal kepalanya udah terangkat, kan gitu saudara-saudara. Jadi saudara, terserah saudara, kalau pengen dipenggal kepalanya ya tertinggal aja kan, ya mana tahu pengen nyoba kan, nah, tertinggal aja lah. Main-main aja lah kan, ya main-main waktu firman disampaikan, ya kan setengah hati, nggak penting kali firman itu, ya ibadahnya pun main-main, asal marminggu, ada marminggu, lah marminggu butet marminggu. Kalau hanya sekedar gitu ya udah nanti tertinggal. Cuman dua kemungkinannya, satu kepalanya dipenggal karena dipertahankannya imannya, satu lagi memang nggak dipenggal kepalanya karena memang dia menyangkal Yesus. Nah kalau saudara tertinggal nanti dan saudara menyangkal Yesus, kepalamu nggak dipenggal kok. Pilih mana? Nggak usah dipenggal kepalanya tapi sangkal Yesus ya. Tapi maksudnya neraka. Itu dia. Jadi pasangannya kan dipenggal kepala masuk surga, tak dipenggal kepala masuk neraka. Pilih yang mana? Kalau saya enggak milih tertinggal. Saya memilih dengan kasih karunia Tuhan, aku memilih terangkat. Ya, kalau saya, saudara-saudara, kita buat tuntas. Yang berikutnya, apalagi yang dilihat? Aku juga melihat yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, dan yang tidak juga menerima tanda pada dahi dan tangan mereka. Perhatikan baik. Gara-gara ini, orang mengambil kesimpulan bahwa semua gereja ini adalah khusus untuk akhir zaman, kan gitu. Khusus untuk gereja akhir zaman ini yang tidak menyembah binatang itu. Yang tidak menyembah binatang itu. Sebelum ada binatang itu menunjukkan diri, saudara-saudara, kan banyak orang Kristen yang tidak menyembah. Termasuk saudara dan saya, termasuk gereja mula-mula. Gereja mula-mula sampai hari ini, sampai GPHI hari ini kan tidak ikut menyembah binatang itu dan patungnya, dan yang juga tidak menerima tanda pada dahi dan tangan mereka. Sampai hari ini, gereja mula-mula sampai dengan gereja 2022 sampai hari ini kan nggak menerima tanda di dahi dan di mana? Di dahi dan di tangan. Tapi yang ada hari-hari ini menerima suntikan vaksin. Kita lihat, ya, kita lihat. Ini yang kami kenal, ngotot dia bahwa gereja, saudara dan saya harus masuk masa penyiksaan itu, harus masuk masa kesukaran besar itu. Enggak, kita udah terangkat. Tapi sebelum terangkat, ini harus jelas juga kita sampaikan. Sebelum masa pengangkatan, kesulitan demi kesulitan itu pasti kita alami. Saya ulangi sekali lagi. Sebelum masa pengangkatan pun kesulitan demi kesulitan pasti dialami semua orang, termasuk orang Kristen. Kesulitan ekonomi, kesulitan bencana alam, kesulitan-kesulitan lain akan dialami semua orang tanpa kecuali, saudara-saudara, akan. Dan khusus, tadi kan semua orang, khusus untuk orang Kristen akan mengalami aniaya. Bisa aniaya perasaan, bisa juga aniaya fisik, saudara-saudara. Bisa juga ada yang dibunuh, karena iblis itu kan curang. Belum waktunya dia sebetulnya memenggal kepala orang percaya, tapi dia sudah melakukannya melalui ISIS contohnya. Kan gitu, saudara-saudara. Itu bisa saja terjadi, tapi tetap
itu bukan 3,5 tahun, belum masuk 7 tahun. Kita terangkat dulu. Saya ulangi sekali lagi. Sebelum terangkat, sudah terjadi juga masa kesulitan dan penganiayaan terhadap orang Kristen. Sama seperti gereja mula-mula, gereja zaman pertengahan, saudara-saudara, mengalami aniaya. Jadi supaya jelas ya. Nah, berikutnya, jadi yang mana yang dialami oleh gereja di akhir zaman, ya? Halo, jangan melamun kau, ya? Jangan, fokus, ya. Jadi gereja Kristen yang taat, setia, ya, sempurna, hanya mengalami satu peristiwa saja, yaitu pengangkatan. Tidak melarikan diri ke gunung, tidak melarikan diri ke padang gurun. Nanti akan kita lihat sebentar. Oke, kita lihat dulu dari Wahyu 12 ayat yang ke-6. Yuk, semua kita membuka Alkitab, jangan ada penonton, ya. Semua membuka Alkitabnya. Ya, ini tidak selalu ada kesempatan seperti ini, saudara. Saudara hargai kesempatan berharga seperti ini. Ya. Khotbah itu enggak hanya soal berkat lah, ya, bukan hanya soal mujizat. Khotbah itu juga soal masa yang akan datang. Mari dipersilakan baca dari Wahyu 12 ayat yang ke-6. Silakan. Tapi semua membuka ya. Silakan yang sudah menemukan. Perempuan itu lari ke padang gurun, di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah, supaya dia dipelihara di situ 1260 hari lamanya. Oke. Bisa kau tampilkan dari apa? Easy Worship enggak? Alkitabnya. Jadi gini, di dalam Wahyu 12 ayat 6 tadi Pak ya. Perempuan, kata perempuan di sana, ya. Kata perempuan di sana itu bukan gereja. Perempuan di situ adalah bangsa Israel. Karena di ayat yang ke-5, mohon dibaca dulu Pak. Apa dikatakan di 5? Maka ia melahirkan seorang anak laki-laki. Yang melahirkan seorang anak laki-laki bukan gereja, tetapi bangsa Israel melahirkan seorang anak laki-laki huruf besar. Terus Pak? Yang akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. Jadi yang menggembalakan semua bangsa dengan gada besi, ya Yesus yang dilahirkan oleh bangsa Israel. Jadi gereja tidak melahirkan anak, ya. Bangsa Israel lah yang melahirkan anak. Maka perempuan di dalam Wahyu 12 ayat 6 itu adalah bangsa Israel, saudara-saudara. Oke. Kita lanjutkan yang berikutnya, saudara. Nah, pertanyaannya, untuk apa gereja diangkat? Kan gitu, saudara-saudara. Masuk ke slide itu. Untuk apa gereja diangkat? Yaitu untuk masuk pada pesta perkawinan anak domba Allah. Saudara dan saya diangkat supaya kita masuk pesta perkawinan anak domba Allah. Itu jawabannya. Nah, di dalam Wahyu 9 ayat 7 dan 9 itu ada ayat yang berbicara tentang perkawinan anak domba Allah. Nggak usah saya baca, tapi tampilkan aja, ya, sudah ditampilkan ya. Ada perkawinan anak domba Allah. Lalu yang berikutnya, mengapa Allah melakukan masa kesukaran besar? Ini pun kita jawab tuntas hari ini. Yehezkiel, tolong dipersiapkan ya Pak. Yehezkiel 20 ayat 37-38 itu jawabannya. Mengapa Allah melakukan masa kesukaran besar itu? Mohon dibaca Pak. Yehezkiel 20 ayat 37 dan 38 itu jawabannya. Kok Tuhan izinkan masa kesukaran besar itu terjadi? Aku akan membiarkan kamu lewat dari bawah tongkat gembalamu. Bangsa Israel maksudnya akan lewat dari bawah tongkat. Ini arti kiasan. Ini artinya penyaringan. Oke, difilter bangsa Israel itu. Lanjutkan Pak. Dan memasukkan kamu ke kandang dengan menghitung kamu. Jadi yang setia dimasukkan ke kandang. Itu maksudnya bangsa Israel yang sekarang ini nih. Terus Pak. Aku akan memisahkan dari tengah-tengahmu orang-orang yang merontak dan mendurhaka terhadap aku. Nah, bangsa Israel itu akan difilter oleh Allah melalui masa kesukaran besar itu juga, saudara-saudara. Melalui itulah bangsa Israel ini difilter. Ada yang masih tetap keras kepala, masih tetap menyembah berhala, masih tetap ateis, hidup semaunya, ada itu. Tapi ada juga bangsa Israel itu masih taat dan setia melakukan hukum Taurat. Itu pun dihargai Allah. Itu jadi melalui masa kesukaran besar itu bangsa Israel itu difilter. Lalu kita masuk yang kedua, Mika 5 ayat 15 Pak.
Mika 5 ayat 15. Ya, semua membuka Alkitabnya saudaraku. Ya, jarang-jarang kesempatan seperti ini. Ya, lagi ibadah ada pelajaran berharga. Mika 5 ayat 15. Boleh semua jemaat membaca 1, 2, 3. Kepada bangsa-bangsa majemuk yang tidak mau mendengarkan. Ini dia. Melalui masa kesukaran 7 tahun itu, Allah akan membalaskan dendamnya kepada bangsa-bangsa yang anti kepada Yesus, yang anti kepada gereja, saudara-saudara. Untuk itulah Allah mengizinkan masa kesukaran besar itu terjadi. Kalau saudara dalami lagi di dalam slide berikutnya, Yeremia 30 ayat 7 dan 8. Oke. Ya, ini perlu kita baca biar tuntas karena masih ada waktu sedikit lagi. Mohon Yeremia 30 ayat 7 dan 8. Tolong dibantu ditampilkan. Ya. Alangkah hebatnya hari itu. Tidak ada caranya. Itulah waktu kesusahan bagi Yakub. Tetapi ia akan diselamatkan daripadanya. Iya. Terima kasih. Ayat 8-nya udah? Ayat 8. Maka pada hari itu, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Yes. Aku akan mematahkan kuk dari tengkuk mereka. Dan memutuskan tali-tali pengikat mereka. Dan mereka tidak akan mengabdi lagi kepada orang-orang asing. Jadi gini. Yeremia 30 ayat 7 dan 8 jelas menjelaskan kepada kita bahwa Allah melakukan masa kesukaran besar 7 tahun itu untuk memfilter dan menghajar bangsa Israel, tetapi juga sekaligus memulihkan bagi mereka yang mau taat dan percaya kepada Allah, kepada hukum Taurat Musa, itu saudara-saudara. Ya, jadi mereka akan dipulihkan oleh Allah. Kemudian Yesaya 2 ayat 12, Yoel 1 ayat 15. Yoel 2 ayat 1 dan seterusnya, itu semua berbicara tentang tentang pelajaran, edukasi ya kepada bangsa Israel. Kita buka dari 1 Tesalonika 5 ayat 1:11 ya. 1 Tesalonika 5 ayat 1:11. Ini kan kita tuntaskan di sini. Ya. Kita akan tuntaskan di sini. Mohon kesabarannya. Saya tahu saudara udah mulai gerak dan saya lebih gerak di depan ini karena pakai jas juga, pakai baju hitam juga. Jadi silakan kita baca dari 1 Tesalonika 5 tadi, bisa disiapkan? Oke. Nasihatilah seorang akan yang lain. Amin. Terus? Saling membangunlah kamu seperti yang memang kata. Terus Pak, terus sampai selesai. Dilanjutkan aja terus. Ya. Itu lanjutkan aja Pak. Dia dari ayat sebelumnya. Dari ayat sebelumnya. Bentar ya. Oke. Mulai dari ayat 5 coba. Mulai dari ayat 5. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Semua saya minta kita dengan hormat semua kita fokus. Ini buat saudara dan saya, bukan untuk Pak Poltak ya. Ya, ini buat kita semua. Ya, mohon semua mendengarkan. 1 2 3. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Iya. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Benar. Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain. Iya. Tapi berjaga-jaga dan sadar. Iya. Sebab mereka yang tidur waktu malam dan mereka yang mabuk waktu malam. Amin. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju jirakan iman dan kasih. Amin. Dan berkotongkan pengharapan keselamatan. Iya. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa. Semua membaca ayat 9 ini. 1 2 3. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa. Sekali lagi. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa. Sekali lagi. Tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus. Katakan amin. Ayat 10 dan 11 sebagai terakhir. Silakan Pak.
yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita Amin. hidup bersama-sama dengan Dia. Amin. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain, dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Amin. Bapak Ibu Saudara, untuk itulah pelajaran hari ini disampaikan di tengah-tengah jemaat ini. Amin. Untuk itu, supaya kita mengerti dan supaya kita berjaga-jaga. Amin, saudaraku. Kenapa pengetahuan akan firman Tuhan itu penting? Dengar saya baik-baik, saudaraku. Sebab umatku binasa karena tidak memiliki pengetahuan dan juga karena menolak firman. Untuk itulah materi yang kita sampaikan hari ini dipaparkan di tengah jemaat ini. Amin, saudaraku. Saya berdoa agar setiap pekerjaan yang dikerjakan oleh tangan saudara berhasil. Apakah saudara seorang guru? Apakah saudara seorang pegawai negeri? Apakah saudara seorang wirausaha? Apakah saudara seorang pelayan? Saya berdoa di depan ini, di mimbar yang kudus ini, supaya saudara diberkati. Saudara nggak semangat diberkati, berarti saya bingung apa yang saudara semangat. Haleluya. Supaya kesehatan saudara diberkati Tuhan. Amin. Dan yang juga tak kalah penting, supaya ekonomi dan keuangan saudara diberkati Tuhan. Amin. Haleluya. Tetapi jangan terikat dengan ekonomi dan keuangan dan harta. Itu akan tinggal semua. Terikatlah kepada yang tidak binasa, yaitu Yesus Kristus dan kebenarannya. Tuhan Yesus memberkati. Mimbar kami serahkan kepada hambanya untuk doa, mendoakan firman. Saya mohon Pak Gembala untuk berdoa bagi kita semua. Haleluya. Ya, makasih anak. Silakan Pak. Baik, mari saya jemput kita bagi berdiri. One, two, three. One, two.